Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saudara-saudaraku sekalian, khususnya anggota PPMI seluruh Indonesia. Hari ini saya sedang mengunjungi salah satu basis PPMI di daerah Kerawang, tepatnya di PPA PPMI PT Prekon dan Tosan Perkasa. Pada kali ini saya ketemu dengan Pak. Saya Pak, kenalkan dulu namanya Pak. Nama saya Muhammad Samsul Hairi, PPMI PT dan Prekon Perkasa. Sebagai apa Pak? Saya sebagai sekretaris umum. Ini jadi Pak Samsuari selaku sekretaris umum PPA PPMI PT Prekon. Nah kali ini beliau ngajak saya bincang-bincang. Jadi sekalian aja kita sampaikan, nanti mudah-mudahan semoga pembicaraan kami ini, nanti diskusi kami ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Bagaimana kabarnya Pak Samsuari? Alhamdulillah baik Pak Presiden. Sedang lagi apa ini sekarang ini? Saya dengar isunya PT Prekon katanya mau demo ini. Ya, dalam rangka apa ini? Dalam rangka istilahnya begini Pak Pres, ada persoalan yang memang secara hubungan Indonesia memang bisa dibilang baik-baik saja, tapi tidak baik-baik saja. Oh ada. Masalah ada hubungannya dengan undang-undang Omnibus Law nggak? Tentu jelas. Ada hubungan dengan undang-undang Law yang selama ini memang menjadi gaung kita untuk melawan hal itu. Iya. Itu Pak Pres. Nah terus apa Pak? Coba ungkapkan permasalahan seperti apa? Seperti apa? Singkat padat dan jelas. Singkat padat dan jelas. Mari kita kopi. Salam kopi gelas. Siap. Terkait di hubungan industrial yang di tempat kami bekerja, bahwa di bulan-bulan ini ternyata ada anggota kami yang terkena pengakhiran hubungan kerja, tentunya dengan posisi memang pesangon normal gitu Pak Pres. Hanya saja ketika hasil dari pendekatan kami bahwa berdasarkan hak daripada para pengurus di tingkat basis ini PPA PPMI, bahwa ada disinyalir hal-hal yang kurang baik dalam penetapan hak yang disebut hak normatif atas penghitungan hak pesangon itu sendiri. Oh, jadi hak pesangon ya? Betul. Hak pesangon untuk yang di PHK atau pensiun atau bagaimana Pak? Pensiun normal. Oh. Hanya saja hitungannya ketika kami telusuri bahwa ada nilai-nilai entah ini merupakan sinyalir kesengajaan atau memang ketidaktahuan pihak tertentu yang dalam hal ini mungkin manajemen yang mengajukan atau mempergunakan hak penghitungan Omnibus Law itu sendiri. Karena jelas bahwa dalam ketentuan Omnibus Law itu ada yang merugikan jika dibandingkan dengan perundang-undangan nomor 13 tahun 2003 tentang hak atas pesangon pensiun normal. Jadi misalnya nih, kalau misalnya undang-undang 2003 dua kali ketentuan pasal 156 ya. Betul Pak. Nah, kalau undang-undang Omnibus Law berapa Pak? Kalau di undang-undang Omnibus Law yang memang dilakukan secara rinci, yang pernah saya pelajari, walaupun Saya ditawari hari ini oleh pihak usaha. itu ketika ditelusuri hanya 1,75 Pak Pres. Oh, berarti ada pengurangan 0,25% ya? Jelas ada Dari ketentuan Undang-Undang 13 ya. Nah, ini Ya. salah satu kerugian yang dialami oleh pekerja terkait pemberlakuan Omnibus Law. Betul. Padahal Undang-Undang Omnibus Law ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi Undang-Undang Omnibus Law ini tidak juga ujuk-ujuk bisa harus dipaksakan. Nah, apakah di PT Prekon sudah ada PKB Pak? Atau gimana Pak Ketua? Pak Sekun? Terkait PKB berdasarkan program kerja yang kami lakukan, memang merupakan estafet dari kepengurusan selanjutnya, kepengurusan yang sebelumnya. Alhamdulillah memang direspon, hanya ya pencapaian tentang pelaksanaan PKB Masih dalam proses. Masih dalam proses. Nah, jadi kebetulan kawan-kawan kita Prekon ini dalam pembuatan perjanjian kerja bersama sedang on proses. Jadi dalam proses. Berarti yang berlaku hari ini apakah perjanjian kerja bersama atau masih peraturan perusahaan Pak? Sejauh daripada saya bekerja dari
Nah, yang berlaku saat ini. Yang berlaku sekarang ini adalah peraturan perusahaan PKB. PKB ini masih dalam proses. Ya. Berarti peraturan perusahaan dong. Ya, peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaannya sendiri mengikuti ketentuan apa ketika berbicara terkait masalah pesangon yang akan di PHK atau melakukan pensiun? Murni Pak Pres, berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oh, berarti PP pun sudah memuat bahwa diberikan minimal 2 kali ketentuan peraturan undang-undangan ya, pasal 156 ya, 2 kali itu ya. Nah inilah saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, inilah gunanya serikat pekerja. Jadi hari ini teman-teman perekon, kawan-kawan kita perekon ini sedang memperjuangkan hak pesangon yang coba diamputasi oleh Undang-Undang Omnibus Law. Nah, terus pihak perusahaan sendiri bagaimana? Ngotot nggak pakai Undang-Undang Omnibus Law? Ya, pada prinsipnya ketika kami melakukan upaya-upaya pembelaan terhadap anggota yang terkena pesangon ini, tentu kita berpatokan kepada dari pihak perusahaan. Maksud saya, pihak perusahaan apakah dia memaksakan untuk menggunakan Omnibus Law atau menggunakan peraturan perusahaan? Ya, ketika kami hubungi atau ketika kami lakukan pendampingan, ternyata seolah-olah memaksakan itu yang harus berlaku. Nah, Omnibus Law lah yang harus berlaku atau cipta kerja lah. Nah, jadi jelas cipta kerja. Iya. Jadi jelas ya. Jadi jelas bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini hari ini dirasakan oleh teman-teman perekod bahwa hak pesangon ini baru satu item loh, hak pesangon, belum hak lain, kenaikan upah, cuti, terus lagi hak normatif lainnya, ini belum, baru satu item ini. Bayangkan hari ini pengusaha sudah mulai memaksakan untuk memberlakukan Undang-Undang Omnibus Law terkait masalah pembayaran pesangon. Nah, atas kasus ini maka dari itu pihak daripada PPAPB Perekon ini berencana akan melaksanakan aksi unjuk rasa ya. Walaupun di saat PPKM ini, perlu saya jelaskan kawan-kawan sekalian bahwa aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum itu hanya memberitahukan saja kepada pihak kepolisian. Jadi jangan lupa Pak Sekum, beritahukan pemberitahuan aksi unjuk rasa walaupun dalam kondisi PPKM. Karena PPKM seperti kita ketahui, itu PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, di situ adalah pembatasan, bukan pelarangan. Ingat itu. Jadi ketika teman-teman ingin memperjuangkan hak normatif dan memaksa teman-teman untuk turun ke jalan, ya sah-sah saja. Pihak kepolisian tidak bisa menghalang-halangi. Justru di pasal 12-nya atau 13-nya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang penyampaian pendapat umum, pihak kepolisian berkewajiban menjadi fasilitator antara si pendemo dengan yang akan didemo. Jadi pihak kepolisian harus ada nih menjadi mediator bagi para teman-teman buruh yang melakukan nanti aksi unjuk rasa dengan pihak pengusaha yang akan menjadi tempat unjuk rasa. Karena jelas sekali tadi bahwa ketika peraturan perusahaan di PT Perekon masih berlaku, nah pihak perusahaan memaksakan untuk diberlakukan Undang-Undang Omnibus Law. Nah jelas sekali teman-teman dirugikan ketika pesangonnya seharusnya dibayar 2 kali ketentuan pasal 156 Undang-Undang 13 tahun 2003, ini malah dibayarkan cuma 1,75, jadi 25%, jadi lumayan besar juga itu. Nah inilah salah satu bentuk daripada pelemahan daripada serikat pekerja, serikat buruh dengan hadirnya Undang-Undang Omnibus Law. Jadi Undang-Undang Omnibus Law itu bukan menguntungkan pihak pekerja, bukan menguntungkan pihak rakyat, tapi hanya mementingkan kepentingan para pengusaha dan para investor serta oligarkinya untuk terus melakukan mengeksploitasi sumber daya alam kita sekaligus mengeksploitasi sumber daya manusia kita. Tenaganya diperas, segala hak-haknya terkait upahnya, terkait hak pesangonnya semuanya mau dikurangi di bawah ketentuan Undang-Undang 13. Seharusnya pemerintah Jokowi membuat peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu lebih bagus daripada Undang-Undang 13 tahun 2003 yang merupakan produk daripada Ibu Megawati sendiri. Ketika Pak Jokowi memiliki otoritas dan kapasitas untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, ya harusnya membuat undang-undang harus lebih bagus dong daripada Undang-Undang 13. Bukan malah membuat Undang-Undang Omnibus Law yang lebih buruk daripada Undang 13. Di mana yang peduli rakyat, katanya peduli wong cilik. Giliran udah jadi presiden malah
Sembelih uang cilik, aduh ini nggak objektif. Jadi ini nih saya lagi di markas komando sekretariat PPA PPM PT Prekon. Lagi mendengarkan dulu keluh kesah anggota, ya kan? Ini bukan pencitraan. Kalau Presiden PPMI benar mendengarkan ini keluh kesah rakyatnya. Kalau saya nggak ada pencitraan, orang nggak bertarung di 2024. Cuma sebagai bentuk tanggung jawab moral saya, sebagai amanah yang diberikan kepada saya, selaku Presiden PPMI wajib mendengarkan. Apalagi ini ada usaha-usaha ketika bipartit teman-teman ini sudah melakukan dengan komunikasi baik-baik dengan pihak-pihak juga. Di sini ada juga pengurus DPC yang hadir. Di sini ada Pak Ato, ada Pak Anwar, ada Laskar kita, Bu Kris, juga ada beberapa anggota-anggota PPA PPM Prekon yang menyaksikan siaran ini. Jadi jujur aja sudah berapa kali perundingan Pak Heru dengan pihak manajemen terkait masalah ini? Udah 2 kali perundingan, lalu deadlock Pak. Jadi buntu ya? Buntu. Jadi kita sudah bicara loh ini. Ini PPA ini udah musyawarah loh. Sudah datang minta baik-baik kepada pihak perusahaan. Namun pihak perusahaan selalu bersikukuh dengan keinginannya untuk tetap menerapkan undang-undang Omnibus Law yang masih dalam status quo. Karena sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Ingat loh, pengajunya itu banyak, ada 14 pihak kalau nggak salah. Cuma yang kemarin itu kurang lebih ada sekitar 6 apa 7 itu saya lupa. Tapi yang jelas itulah bukti bahwa undang-undang Omnibus Law ini tidak pro rakyat bisa dilihat daripada tingginya pihak-pihak yang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, plus lagi ini keluh kesah anggota saya merasakan sekarang dampaknya. Jadi untuk itu kepada seluruh pekerja di seluruh Indonesia, sadarlah kalian bahwa hari ini kalian harus berserikat. Jangan takut, orang-orang pekerja, seluruh pekerja itu berhak untuk berserikat. Sudah diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2000. Hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja atau serikat buruh. Bentuk hanya dengan serikat pekerja kita mampu membangun sebuah perlawanan kelas kita kaum buruh untuk menuntut hak normatif kita yang sudah ditentukan sebelumnya oleh negara tapi dilanggar oleh pengusaha. Nah ini fungsinya serikat pekerja melakukan pembelaan kepada kepentingan anggota ini. Kebetulan hari ini pengurus saya ini Pak Samsuari ini selaku Seko berikut dengan jajarannya di sini ada mendengarkan, menonton siaran ini, sedang berupaya memperjuangkan kembali hak-hak pesangon anggota kami yang dipaksakan oleh manajemen hanya memberikan 1,75 tetap menjadi 2 kali ketentuan pasal 156 Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi mungkin itu penyampaian dari saya dan tetap Pak Ketua ya, mudah-mudahan pertanyaan Bapak ya. Jadi gini, kalau memang satu perjalanan bagi saya yang paling mendasar tentang katakanlah penanganan kasus yang sedang kami tangani bersamaan dengan hierarki organisasi tentunya DPC, proses mediasi itu bersamaan dengan pihak kepolisian itu sisi keabsahannya memang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu juga merupakan upaya apa tidak Pak Pres? Ya itu salah satu bentuk upaya-upaya dalam bentuk penyelesaian. Namun di dalam konteks ini ketika pembayaran pesangon kurang daripada ketentuan undang-undang itu mengandung unsur pidana. Nah itu kan ranahnya pihak kepolisian. Namun teman-teman juga perlu ketahui bahwa karena ini terkait masalah hak normatif, jadi sudah seharusnya Anda melaporkan ini juga ke pengawasan. Jadi biar pengawasan ini kelihatan kerja. Jadi tolong juga para pengawas melakukan pemeriksaan yang benar. Jangan asal periksa. Ini jelas ini serikat pekerja PPM di PT Prekon ini berdiri sejak tahun 2014, jadi udah lama. Jadi tolong kepada pihak pengawas periksa yang benar. Jangan mau data-datanya itu dimanipulasi oleh pihak perusahaan. Tolong Anda juga datang melakukan wawancara kepada serikat pekerja di tingkat perusahaan. Ini pengurusnya salah satunya. Nah kalau di PT Prekon ini ketuanya itu Fahmi. Nah ini sekretaris umumnya Pak Samsuari ini. Nah itu. Jadi harapan saya karena ini kita akan selaku pengurus DPP, PPMI, DPW PPMI Jawa Barat, DPC PPMI Karang akan mensupport perjuangan teman-teman PPA PPMI PT Prekon untuk terus memperjuangkan hak-hak anggota yang coba dipenggal oleh pengusaha berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan membuktikan bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu tidak pro kepada rakyat. Nah ini
Tapi alhamdulillah kita doakan semua para pemirsa, mudah-mudahan perjuangan kawan-kawan kita di PP Prekon senantiasa dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup PP.